Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Yogyakarta 11 November 1785 di Yogyakarta dari seorang garwa ampeyan selir bernama R.A. Mangkarawati, yaitu seorang garwa ampeyan istri non permaisuri yang berasal dari Pacitan. Ia meninggal pengasingannya di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun yang dimakamkan di Makassar. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwana III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro bernama kecil Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Ini kisah di mana perjuangan Pangeran Diponegoro dimulai untuk merebut Indonesia dari tangan Belanda. Pada tanggal 5 Januari 1808, pada waktu penguasaan Daendels terjadi perseteruan pihak Belanda dan keraton. Saya ingin pembangunan dari Anyer hingga Panarukan segera dilakukan. Pokoknya saya tidak mau tahu. Akses harus segera dibuka untuk melancarkan pembangunan. Tidak bisa melakukannya tanpa persetujuan dari pihak keraton. Pilihlah saja jalur lain. Walaupun caranya, saya mau akses segera dibuka. Kedua pihak tidak ada yang mengalah. Mereka tetap bersikuku dengan pendapatnya masing-masing. Sri Sultan Hamengkubuwono IV ingin agar adiknya diangkat menjadi penguasa kerajaan Yogyakarta. Sistem birokrasi kerajaan mulai kacau. Dengan menaikkan tahta adikku, sepertinya hal itu dapat membantu sistem kerajaan birokrasi ini. Tapi Tuan, bagaimana bisa adik Tuan dapat memimpin di usianya yang masih sangat muda ini? Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda. Bagaimana jika kerajaan saya pimpin untuk menggantikan Tuan sampai menunggu adik Tuan tumbuh dewasa? Sepertinya pihak kerajaan dapat memimpin. Dia adalah keturunan Pakualam, yaitu Diponegoro. Bagaimana bisa Tuan menolak ajakan baik saya ini? Baiklah, jika memang tawaranmu itu didasarkan oleh niat baik, saya berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat kerajaan Yogyakarta, Tuan. Smeser tidak menepati janji yang dibuatnya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Pada kenyataannya, banyak rakyat yang sengsara selama masa kepemimpinannya. Suatu hari, datanglah seorang bangsawan, putra dari Hamengkubuwono III, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro gusar dan tidak puas dengan kepemimpinan Smeser yang jauh dari kesejahteraan rakyat. Sejak peristiwa tersebut, Pangeran Diponegoro memulai pemberontakannya terhadap Belanda karena menganggap tindakan Belanda sangat merugikan rakyat. Maaf, kenapa Anda duduk di sini? Badan kamu kurus seperti seorang yang kekurangan makanan. Bagaimana bisa makan? Uang saja tidak punya. Kami rindu dengan kepemimpinan Sri Sultan. Pemimpin dari Belanda itu sangat kejam dan tidak punya hati nurani. Kalau itu bisa membantu, lebih baik kita coba saja. Maka pergilah penjaga keraton itu ke kediaman Pangeran Diponegoro untuk meminta kompensasi. Pangeran Diponegoro segera mencari pinjaman ke seorang kapten dari Tionghoa. Setelah Diponegoro memberikan uang kompensasi kepada pihak keraton, Smeser menghasut rakyat sehingga Diponegoro memutuskan hubungan dengan pihak keraton. Rakyat merasa mendapat keuntungan juga dari hasil kerjasama dengan Belanda. Diponegoro akhirnya menyatakan perangnya terhadap Belanda. Kita pasang dulu patok jalan raya ini. Kita sudah mendapat izin dari Pangeran Diponegoro untuk memasangkan patok-patok ini. Apa peduli melakukan Pangeran Diponegoro? Cepat perintahkan anak buahmu untuk segera melaksanakan pembangunan jalan itu. Pangeran Diponegoro mengetahui akan hal ini. Ia sangat marah karena patok-patok yang dipasang itu melewati makam keluarga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro marah dan menyuruh rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Menyuruh kalian mencabut patok-patok ini. Cepat pasang kembali. Tidak takut akan pemerintahan Belanda. Pangeran Diponegoro sudah memerintahkan pemerintah Belanda secara baik-baik, tapi tidak dihiraukan.
ini, kemana kita harus berlindung? Keadaan semakin sengit dan kita tidak memiliki tempat untuk berlindung, Tuan. Mari kita pergi ke Selorong dan bangun gua di sana untuk berlindung. Baik, Tuan. Kami akan melakukannya demi melawan Belanda. Yaudah, ayo. Ayo kita pergi sana juga. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin Pangeran Diponegoro, didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Ali Basya Sentot dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Belanda mengalami kesulitan untuk mengejar Pangeran Diponegoro yang selalu mengirim serangan dalam skala kecil dan mendadak. Belanda menawarkan 20.000 ril kepada rakyat yang bisa menemukan Pangeran Diponegoro. Akhir cerita, Pangeran Diponegoro tertipu dengan siasat Belanda dan ditawan di Semarang.